sanggar ini menjadi ruang untuk anak-anak itu juga bisa mencintai budayanya lewat tari kayak gitu. Ya itu tantangan besar lah. Tidak hanya mungkin saya, tapi teman-teman saya juga nih yang punya sanggar-sanggar yang lain kayak gitu. Halo, ketemu lagi dengan saya, Gus Indarto. Kali ini di acara Kota Seni kita akan kedatangan seorang tamu yang masih muda ya, masih muda, masih paling nggak muda. dibanding saya. Dan dunia yang digeluti itu sangat spesifik, menarik, unik, dan pantas untuk kita gali, yaitu dunia seni tari. Namanya Kinanti Sekar Rahina. Wah, aku lupa ya nama yang indah ya. Apa kabar? Sering balik gitu maksudnya. Baik, puji Tuhan baik. Apa kabar Mas? Senang sekali Ya, lo dijawil lagi. saya senang sekali. Didadak langsung bisa. Tidak Mau. langsung. Kamu harus bisa. Nah, ini tampaknya cukup punya waktu. Sekar ngobrolin tentang tari. Nah, saya ingin tahu persis pilihan tari itu sebetulnya karena kutukan, karena Bukan panggung ya pilihan, Mas. atau karena urusan genetik gitu ya. Apa ya Mas, kalau saya bilang genetik, mungkin itu juga terjadi dengan saya karena bapak ibu dunia seni dekat dan lekat dari kehidupan saya dari kecil gitu. Saya melihat bapak di panggung, saya melihat ibu di seni rupa, tapi saya tidak memilih dunia bapak dan dunia ibu, saya memilih dunia tari gitu. Tapi ya sama-sama panggung. Bapak panggung pertunjukan, ibu panggungnya itu adalah kanvas, dan saya panggungnya juga pertunjukan. Saya harus memperkenalkan sosok Sekar ini adalah putri tunggal ya, Ya, Putri Tunggal. dari almarhum Jemek Supardi, seorang pantomimer Jogja, dan Trida Merayanti, pelukis Jogja, kelas saya itu. Nah, saya ingin tahu persis sebetulnya tari itu sekarang problemnya apa yang Anda geluti menurut Apa ya, Anda? kalau saya melihat dunia tari di era sekarang gitu, mungkin banyak budaya yang masuk, akhirnya anak-anak lebih kegandrungannya di situ gitu, karena kayak ada K-pop, hip hop, terus apa ya, bentuk-bentuk tari yang mungkin menurut mereka itu mudah digerakkan dan musiknya, temponya itu lebih cepat, yang membuat mereka tertarik gitu loh Mas. Tapi ya itu jadi tantangan saya untuk saya ada sanggar seni Kinanti Sekar, di mana sanggar itu juga apa namanya, mengajarkan tari kreasi dan klasik gaya Yogyakarta. Ada di situ tantangan saya, bagaimana sanggar ini menjadi ruang untuk anak-anak itu juga bisa mencintai budayanya lewat tari kayak gitu. Ya itu tantangan besar lah. Tidak hanya mungkin saya, tapi teman-teman saya juga nih yang punya sanggar-sanggar yang lain kayak. Dan selain itu juga untuk ke masyarakat, biasanya kami ada workshop gitu yang biasanya bisa terbuka untuk umum, atau malah kami mendatangi atau didatangi oleh orang luar gitu, kayak orang luar kota gitu. Mereka datang ke Jogja memilih sanggar kita untuk belajar budaya tari Jawa. Dan itu apa ya, usaha, atau menurut saya itu sudah lapisan yang untuk menjaga agar budaya ini tidak terus punah, atau tetap ada kok yang mencintai budaya sendiri gitu, walaupun kita tidak bisa kan Mas, kayak ayo kamu suka nari Jawa atau kamu suka tari klasik atau kreasi gitu, kita nggak bisa memaksakan semua orang, tapi bagaimana cara kita untuk membagikannya lewat sanggar ini atau lewat workshop kayak gitu. Nah, sanggar ini kan dibentuk atau Anda bangun itu kan karena eh, kebutuhan dari publik, atau sebetulnya itu kegelisahan Anda sebagai seorang eh, lulusan jurusan seni tari, Iya benar. atau Apa seperti ya? apa? Saat saya memilih dunia tari, waktu itu saya masuk ke SMKI Yogyakarta, dan disitulah saya mulai profesional untuk memilih atau belajar tari itu secara dalam. Akhirnya saya masuk ke ISI Jogja, lalu saya sadar setelah saya selesai, ngapain ya ini ya. Walaupun dulu saya pernah bekerja di Tembi Rumah Budaya, punya sanggar di sana, tapi itu bendera orang lain gitu. Saya tidak mencoba untuk membawa bendera saya sendiri. Waktu itu belum berani gitu. Akhirnya keberanian itu saat saya lulus tuh apa ya, saya harus ikut
orang terus gitu, tapi saya pengen deh punya sanggar sendiri karena cita-cita saya dari kecil tuh punya studio gitu, studio tari gitu kan. Akhirnya dari situlah saya punya kesadaran untuk bisa berbagi dengan apa yang saya punya. Saya suka menari nih, terus akhirnya saya pengen bagiin tarian saya agar mereka juga ikut gembira. Menari itu menggembirakan gitu. Kita bertemu, kita berproses, kita bersosialisasi dengan banyak orang. Nah, akhirnya apa ya, Sanggar Seni Kinanti Sekar itu lahir di 2015 dan sampai saat ini pun juga masih terus berproses, tidak hanya tari tapi juga ada aksara Jawa dan belajar pantomime juga di situ. Udah lama ya berarti sanggarnya ya? Ya, puji Tuhan. Berapa tahun itu? 7 tahun? 7 tahun, 8 8 tahun. 8 tahun berproses. Nah, kapasitas Anda berarti di sini sebagai guru tari gitu ya? Iya, Atau, iya. nah, sebagai kreator gimana? Sebagai kreator atau Koreografer kalau gitu ya. nah, bagaimana? Masih terus eksis, maksudnya dulu waktu saya mendirikan sanggar pun saya masih sendirian gitu loh Mas. Maksudnya mungkin belum berani ngajak orang karena wah ini kayak apa ya, main keberanian gitu kan. Ya kalau saya bisa membuka sanggar dan konsisten, orang-orang akan masuk dan senang dengan proses saya. Tapi kalau ternyata sanggar saya menjenuhkan, orang nggak akan mau nih. Nah ini gimana caranya? Udah saya berani untuk saya buka sendiri gitu. Ya walaupun waktu itu dibantuin dengan tim belakang layar, Mas Bagas suami saya juga itu yang membantu manajemen bagaimana pengelolaannya. Dan saya masih ngajar-ngajar sendiri dengan 3 kelas. Akhirnya naik kelas lagi ada 6 kelas. Nah kok saya ngerasa saya sebagai seorang koreografer waktu itu saya ambil penciptaan di ISI Jogja, kok saya masih tetap pengen eksis ya, maksudnya pengen pentas di sana, pengen pentas di sini, pengen juga keluar lagi, keluar negeri kayak gitu. Gimana caranya ya? Akhirnya saya membuka lowongan atau membuka partner untuk mengajar di sanggar yang mau nggak mengajar di tempat saya gitu. Akhirnya banyak teman-teman atau sahabat saya juga yang akhirnya membantu di Sanggar Seni Kinanti Sekar dan saya bisa keluar, maksudnya keluar dalam artian saya juga masih bisa mencari keinginan ya? sebagai kreator untuk menciptakan karya di luar atau mementaskan karya saya di luar kayak gitu, dan itu yang masih terus sekarang berjalan juga seperti itu. Sebagai kreator, sebagai guru tari katakanlah itu ekstrimnya gitu ya. Yang lebih menghidupi apa ya? Yang kira-kira semuanya dilakukan secara apa ya? Kalau bilang seimbang mungkin tidak seimbang juga, tapi kalau saya bilang tuh saya pengen melakukan ini seimbang, tapi kadang ada yang lebih besar ini, ada yang ini juga lebih kecil kayak gitu. Nah, kalau menurut saya itu tidak masalah karena ada 2 ruang yang berbeda yang saya kerjakan gitu loh Mas. Maksudnya di sini ada sisi individu saya untuk saya mencurahkan bentuk gerak atau teknik gerak yang itu memang dilakukan untuk profesional. Tapi kalau disanggarkan saya tidak seperti itu. Saya harus juga melihat bagaimana materi tari yang saya bagikan itu mampu dilakukan oleh mereka, atau bentuk-bentuk gerak yang saya ciptakan di sanggar itu berbeda dengan secara profesionalitas seperti itu. Yang Anda ajarkan di sanggar itu sebetulnya apa? Tari klasik, tari kreasi Anda sendiri, atau tari kreasi orang lain? Ada 2 spesifikasi. Yang satu adalah tari klasik gaya Yogyakarta, karena juga ruang tari klasik gaya Yogyakarta ini juga sudah ada di Keraton Jogja gitu ya Mas ya. Dan kami ingin juga membagikan bahwa tarian ini belajarnya itu memang lama sekali, menggelutinya lama sekali, prosesnya lama sekali. Ayo kita mencoba untuk siapa yang suka, siapa yang mau ingin belajar, kita bisa bersama-sama dengan kedetailannya. Dan ada juga tari kreasi, dan kreasi itu yang membuat saya sendiri, itu yang dulu waktu saya kuliah di ISI pernah saya buat terus saya ajarkan, ataupun yang setelah saya lulus ISI saya buat, saya ajarkan di situ. Tapi itu ringan, tidak sesusah yang biasanya saya pentaskan secara profesional gitu. Tari apa saja yang pernah Anda bikin? Tari apa saja, mungkin beberapa karya itu ada Nyawiji, ada Padang Bulan yang anak-anak. Terus kemarin juga sempat kolaborasi dengan Mas Pardiman, itu sahabat anak, musik yang buat beliau, dan saya diizinkan untuk mengcreate-nya, dan itu untuk tari anak-anak kecil kayak gitu, sahabat anak. Dan ada juga Kenes Gandes, itu tari yang anak-anak dewasa.
Gelegar Nusantara itu mencangkup semua bentuk tari Nusantara berarti ya. Ya dari Sabang sampai Merauke lah, itu ada potongan-potongan kecil seperti itu. Dari sekian banyak tarian itu, bisa nggak Anda mempraktekkan sambil duduk? Sambil duduk. Kamera siap nih, gimana substansi dari sekian banyak tarian yang Anda bikin Mungkin kalau Nusantara itu ya ada beda-bedanya. Nah, nggak cuma nari tok gitu, ada ekspresi yang kita tekankan. Maksudnya kalau nari Bali gitu, nah ada senyumnya. Tapi kalau pas tari Jawa nanti kita mungkin bisa pelan, lebih luruh lagi. Tari Papua cerianya, nah itu juga terlihat jelas di tarian Gelegar Nusantara itu sendiri. Nah, kalau tarian klasik yang tadi Anda sebutkan juga Anda ajarkan di sanggar Anda itu apa problem yang dihadapi oleh anak-anak era sekarang ya, Mas? Era sekarang itu kan? Iya, benar sekali. Iya, pasti. Tapi kalau di sanggar saya melihatnya memang mereka memilih belajar menari agar mereka mengalami tubuhnya untuk memulai mencintai budayanya dengan belajar menari. Saya lihat seperti itu. Kayak mungkin mereka susah membiasakan. Kalau kita penari mungkin udah kebiasaan ya ngeruji, ngiting, nyempuret kayak gitu. Tapi kan kalau untuk mereka kan karena di tari klasik gaya Yogyakarta semua tubuh itu bergerak gitu loh, Mas. Maksudnya tidak berhenti satu, tapi kanannya beda, kirinya beda, kepalanya beda. Itu kan ada banyak fokus yang harus kita lakukan. Nah, di situ juga belajar banyak hal menurut saya untuk belajar menari gitu. Susah sekali gitu, maksudnya untuk mengingatkan mereka, ayo ngiting, tangannya ngeruji loh. Nah, itu kan butuh terus-terusan untuk diingatkan kalau saat mereka belajar menari. Ya. Tapi tetap ada yang minat. Banyak. Banyak akhirnya. Okay. Akhirnya banyak. Saat kita membuka kelas tuh biasanya ada 20 orang. Tapi ya itu tadi seleksi alam. Naik tingkat tinggal 10, naik tingkat tinggal 5 gitu. Tapi saya sudah maksudnya saya merasa senang tetap terus ada dan hadir untuk mereka belajar menari klasik. Sementara Anda juga mengajarkan tarian yang dari kreasi Anda sebagai seorang koreografer ya. Itu minatnya gimana? Minatnya lebih banyak. Lebih banyak. Ya, karena mungkin saya melihat zamannya sudah cepat gitu, Mas. Maksudnya ada yang mungkin suka dengan tari klasik, ada yang suka tari kreasi gitu. Anak-anak muda suka tari kreasi. Kenapa? Karena beatnya gitu. Mungkin Mbak aku susah ya tari ini. Ya nggak apa-apa, sebelum kamu masuk ke tari klasik kamu mau ngicipin ke kreasi dulu nggak apa-apa. Tapi kadang kan kita sisipin juga itu, Mas, nilai-nilai atau bentuk-bentuk gerak atau sedikit pose-pose perkembangan dari tari klasik itu sendiri ke tari kreasi. Dan itu pun juga mereka sudah menarikannya gitu. Orang kan menyatakan secara ekstrim dan mungkin agak ngawur juga kalau seni tari klasik Jawa itu kan tengkelenyit gitu ya. Pelan gitu. Tapi ternyata membutuhkan energi. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau buat saya itu healing juga, Mas. Maksudnya belajar menahan emosi gitu untuk kita bisa luruh, meredam, bukan ini loh aku, itu enggak malahan. Jadi di dalam tari klasik itu semelehnya yang diperlukan yang paling kuat. Jadi bukan keakuannya gitu, tapi semelehnya. Jadi dia terlihat kalau orang Bali itu taksunya keluar, jadi auranya gitu. Auranya semelebar gitu kali ya. Nah, sekarang problem juga ketika anak-anak suka dengan tarian yang ada sebut tadi beatnya cepat dari luar, sementara ini juga tantangan ada sebagai seorang pelatih penari, koreografer yang ingin juga tetap ngugemi tradisi. Bagaimana siasat Anda tuh bisa masuk di dua hal itu? Tradisi dan kreasi modern gitu. Ya, mengemasnya sih, Mas, kalau saya lihat. Mengemasnya dan mempromosikannya bagaimana gitu. Kayak mungkin di sanggar kita ada sesi di mana mereka boleh memilih karya tari apapun yang mereka inginkan. Musiknya hip hop tapi disisipin bentuk-bentuk tradisi gitu. Maksudnya yuk
tuntas misal kayak gitu kan tetap akan masuk kan, karena kan sekarang TikTok juga seperti itu kan Mas, musiknya tuh beat Ya. tapi narinya Sunda gitu. Nah itu sudah menjadi jembatan untuk mereka, ini tarian apa sih, kan mereka bertanya-tanya, akhirnya mereka juga menggali, terus akhirnya mereka menirukan. Nah cara-cara media baru mungkin saya menyebutnya, ada TikTok, ada YouTube, ada ya. Instagram, ada banyak hal, ada platform-platform yang menjadikan apa ya, benteng pertahanan untuk mendekatkan budaya itu lewat platform itu, kayaknya bisa gitu. Nah Sanggar pun juga punya TikTok gitu, jadi kalau ada sedikit gerakan kan mereka tetap tahu ini dari mana ya, jadi mereka akan menebak-nebak sendiri, mereka akan mengikuti, dan secara nggak langsung mereka sudah mengalami gitu, tubuhnya sudah mengalami tradisi juga, atau mengalami bentuk-bentuk tarian itu kayak gitu. Ya. Saya lihat tampaknya di akun Instagram Anda ya, Kinanti Sekar, mungkin pemirsa bisa lihat itu sudah influencer sudah. Sudah Follower masuk ya? kategori satu kategori mikro influencer ya. Waduh. Sudah lebih dari 10.000 ini followernya. Puji Anda Tuhan. Anda bisa menggambarkan bagaimana sebetulnya prospek dari dunia seni tari ketika dihadapkan pada perkembangan zaman adanya yaitu tadi Iya. TikTok. Bagaimana sih siasatnya? Siasatnya itu bisa menjadi promosi kita gitu. Itu kan kayak CV kecil yang orang tuh akan melihat gitu Mas, siapa sih Kinanti Sekar gitu kan, oke buka, padahal kita seorang penari gitu Mas. Mungkin saya beberapa lihat teman-teman saya atau adik-adik tingkat saya gitu yang mereka belum berani untuk mempromosikan dirinya sendiri, padahal itu penting banget. Dunia media digital itu bisa kita jadikan ajang promosi kita, bahwa ya kita, oh dia anak tari ya, oh dia bisa nari, oh aku mau cari dia lah. Nah itu kemungkinan terjadi besar gitu loh. Orang luar negeri kita cuma nari, semisal nari Sunda, nah dia kok tertariknya sama ini. Nah berarti kan platform itu sangat mendukung mencari jejaring yang lebih luas lagi untuk mempromosikan apa yang kita punya, entah itu tarian, entah itu ya di tari kan kita nggak cuma belajar nari, ada make up, tutorial make up, itu bisa menjadi wardrobe wardrobe, bisa menjadi segi promo yang lebih lah menurut saya. Dan cuma kuota tok kan yang dikeluarkan dan keberanian mungkin itu. Ya. Sudah punya pengalaman khusus unik gitu tentang keterlibatannya sebagai seorang kreator dan seorang kreator digital kreator gitu. Ya itu bener ya, pernah ya Mas, kayak Mbak saya minta bantuan untuk dipromosikan gitu. Kita barter, ada sistem barter, ada sistem yang Mbak kita ada fee segini, terus bisa nggak? Ya boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi ada sistem seperti itu sih Mas, dan itu juga sangat membantu gitu. Maksudnya ada penambahan juga di kos tabungan saya, seperti gitu ya. Juga akhirnya saya dilihat orang, maksudnya wah ini di endorse, atau ini dapat dukungan dari sana untuk dibantu kayak gitu. Jadi banyak banget sih Mas yang manfaat dan pendapatannya gitu. Ya. Artinya dunia digital itu sekarang sudah punya pengaruh banyak ya ke Anda ya. Nah, kalau yang lain, Anda sudah membangun sanggar itu sudah bertahun-tahun ya, lebih dari 7 tahun ya. Ya. Nah, Anda bisa menghidupi atau mempekerjakan berapa orang sekarang? Puji Tuhan ada kurang lebih 9 pengajar, sama ada 7 manajemen berarti kalau sama saya. Nah itu juga tim itu total berarti berapa? Totalnya 9 dan 7. Oh ya, 16 orang. 16 orang, iya. Kurang lebih 16 orang ada di tim Sanggar Seni Kinanti Sekar. Dan itu pun kami berada di satu ruang budaya kelas pagi Yogyakarta, rumah kelas pagi Yogyakarta. Jadi nggak cuma sanggar, di situ ada kelas pagi fotografi, dan juga ada kafe itu kopi. Jadi ya sambil nari, sambil belajar foto, sambil ngopi itu juga menarik gitu. Jadi ruang art space ya kalau kami bilangnya, art space itu multi pertemuannya gitu. Jadi ada nggak hanya di bidang tari. Artinya Anda masih muda, sudah bisa mempekerjakan orang gitu ya. Sudah punya karyawan, dibantu oleh orang lain. Nah,
Itu gimana proses sampai ke situ mungkin Anda bisa ceritakan? Ya pada waktu Lebih itu karena ya ya itu saya katakan tadi lebih karena nggak sengaja atau kutukan atau gimana? keasikan itu Mas, keasikan yang Hmm. keterusan ya. Lagi-lagi saya melihat bahwa ada peluang apa di daerah situ gitu. Waktu saya memilih sanggar berada di situ tuh juga keberanian mental gitu, karena 2015 saya masih berapa tahun ya waktu itu, kayak berani nggak ya saya bawa bendera sendiri, berani nggak ya, karena kan saya harus merelakan waktu saya. Mungkin pada waktu itu saya sering diajak PY, kalau orang bilang PY itu Ya, ya, payu gitu, payu. payu untuk pentas di mana Ya. dengan teman-teman saya gitu, atau dengan tim yang lain gitu. Wah, Sekar udah punya bendera nih, dia masih mau nggak ya, atau orang sah nggak usah mengajak dia karena dia udah punya sanggar gitu. Mungkin kemungkinan itu dulu mungkin terjadi gitu Mas, yang akhirnya saya meyakini bahwa oke, saya harus konsisten di sini. Saya harus merelakan apapun yang dulu pernah saya capai. Saya harus membangun di sini dulu. Nah, kadang kan keberanian itu apa ya, tidak Berat ya. berat gitu Dan untuk besar ya. memutuskan Oh, itu. ya, ya. Tapi akhirnya berani, dan sampai saat ini pun masih terus berjalan gitu. Kelas, dan ada beberapa titik-titik sanggar seni Kinanti Sekar juga, nggak cuma di KKP. Kita kerjasama dengan banyak komunitas, komunitas apa ya, kayak hotel di Ambarukmo Plaza, Ambarukmo Hotel Ambarukmo, kami juga membuka di sana. Jadi ada beberapa titik sanggar gitu yang membuka cabang, tapi tetap poin utama adalah di KPI. Ya, wah itu langkah yang berani juga ya. Artinya memutuskan untuk ngerem ya, Iya, kemana-mana. iya. Padahal Anda dulu sudah sampai ke pentas kemana saja di luar negeri. Di luar negeri itu terakhir kemarin bulan September kalau nggak salah, kami ke Jerman. Oh, Jadi ya. ya dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kota Yogyakarta, mewakili Indonesia, mewakili Yogyakarta. Pada waktu itu kita ke Festival Funk Food, dan itu membawakan karya yang digarap oleh saya dan Anggoro waktu itu. Jadi kami kolaborasi untuk menggarap satu pertunjukan dan membawa 10 penari. Ya, selama 4 hari itu kita pentas terus gitu Mas. Jadi tiada hari tanpa tidak nari gitu kayaknya. Tapi seru sekali gitu, karena bertemu dengan teman-teman juga yang dari luar daerah untuk mempromosikan daerahnya masing-masing di sana gitu. Dan Kota Jogja, Provinsi Yogyakarta, Kota Jogja ya, Kota Ya, Jogja ya. mendapatkan tempat istimewa karena dia menjadi apa ya, pembuka tarian gitu. Oke, Anda meskipun masih muda, pengalamannya banyak. Ternyata sudah bisa berperan cukup banyak juga. Sebetulnya saya ingin tahu, setelah punya pengalaman itu, ada nggak yang bisa Anda munculkan kalimat penting Anda mungkin, yang itu bisa menjadi filosofi Anda Iya. Apa ya? hidup sebagai penari Iya. gitu. Setia dengan pilihan. Saat kita memilih satu hal, ya kita geluti, kita konsisten agar kita mendapatkan hasil yang baik, seperti kita saat memberikan atau menumbuhkan biji untuk dia terus tumbuh. Ya, kita nggak akan tahu kapan dia akan berguna, tapi setidaknya dia merindangkan sekitarnya, dia berguna bagi sekitarnya untuk dia bisa gitu. Sudah berusaha berfilsafat. Filsafat-filsafatan gitu ya Mas ya. Ya, konsisten dan setia salah Iya. satu kunci penting yang bisa menjadi salah satu merunuti Iya. rutenya Sekar. Terima kasih Sekar. Kita nggak bisa Sama-sama. berpanjang-panjang lagi, dan teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, saya Eko Sundarto mengakhiri acara Kota Seni kita bersama Sekar Kinanti Sekarahina. Sekarahina. Terima kasih.